Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan mengenai penyedia data sekunder dari Indonesian Family Life Survey. Survei ini dilakukan oleh lembaga yang dinamakan RAN. Kalau di Indonesia, ini dikelola oleh Surveymeter. Anda bisa melihat datanya itu di sini. Anda tulis saja run AFLS. Ya, klik run AFLS. Silakan klik saja yang bagian atas ini. Nah, sedikit informasi bahwa IFLS ini singkatan dari Indonesia Family Life Survey atau survei kehidupan rumah tangga ya, survei kehidupan rumah tangga di Indonesia. Sedikit informasi bahwa IFLS ini adalah penelitian longitudinal, artinya penelitian dia jangka panjang. Ini kalau tidak salah dari tahun 1993. Jadi ada 5 wave itu adalah 5 gelombang atau 5 survei. Yang terakhir dilakukan kalau tidak salah tahun 2014, kalau tidak salah ya 2014 itu IFLS Wave 5. Jadi ada IFLS Wave 5. Di sini IFLS ini adalah penyedia data yang gratis. Ya, ini gratis, tidak dipungut biaya. Tapi Anda diminta untuk mendaftar terlebih dahulu. Mendaftar terlebih dahulu email Anda. Begitu. Ya, jadi mendaftar di email Anda. Caranya adalah silakan begini. Namun sebelum Anda mendaftar di email itu, Anda silakan baca dulu nih. Ya, Anda baca dulu nih IFLS ini apa, surveinya apa, IFLS 5 ini apa. Ingat, langkah-langkah dalam melakukan analisis data sekunder ini adalah harus memahami dulu, ya harus memahami dulu apa itu penyedia datanya. Ya, jadi memahami dulu penyedia data ini menyediakan apa saja. Kalau sudah Anda paham mengenai apa yang disediakan datanya, ya ini sudah jelas nih ya. Ini kuesionernya. Kalau Anda ingin mencari kuesioner langsung ada di sini. Tapi alangkah baiknya sebelum Anda masuk ke kuesioner, ya, Anda harus memahami dulu. Ya. Nah, caranya untuk mendapatkan data ini, Anda silahkan langsung ini register and download data. Ya, di sini ini silahkan Anda agree and register. Nah, di sini Anda silahkan mendaftar ya di sini afiliasi Anda, email address Anda dan sebagainya. Kalau sudah, nanti Anda akan dikirim email ya oleh IFLS-nya. Jadi ada IFLS registration. Terus dan ketika Anda sudah mengirim ini semua ya, Anda akan mendapatkan IFLS registration ini. Jadi ini adalah akses untuk mendapatkan akses data, ya akses untuk mendapatkan dataset SPSS yang gratis seperti itu. Nah di sini langsung saja klik ini free access. Nah udah jadi nih ya. Di sini ada beberapa papers, ya, ada beberapa papers yang telah terpublikasi. Artinya, jika Anda ingin belajar, orang-orang ini meneliti apa aja sih, gitu ya. Anda bisa belajar dari sini, ya, IFRS Publication. Terus ingat, langkah pertama kemarin adalah setelah Anda memahami website penyedia data, langkah kedua adalah Anda mendownload kuesionernya. Di sini ya, tadi ya, di download data.
Nah, di bagian download data ini, Anda juga harus mempelajari nih, apa sih yang tersedia di sini, ya. Terus isinya apa saja sih gitu. Memang IFLS ini adalah penyedia data yang sangat kompleks sekali datanya, sangat banyak sekali. Sehingga ketika Anda mendownload data, kalau Anda tidak mempelajari kuesioner, Anda tidak mempelajari penyedia data ini, ya, Anda akan kebingungan, data apa ini, begitu ya. Nih, jadi silakan Anda pelajari dulu semuanya. Ah, ini tadi saya sudah masuk deh. Ah, saya ulangi lagi. Oke ya, nah di sini ini ada IFLS 1, IFLS 2, IFLS 3, 4, 5 ya. Nah, di sini yang mendukung ada SAS sama Stata. Tapi tenang saja, SPSS bisa kok ya. SPSS bisa membuka file yang bukan aplikasinya. Jadi sebetulnya di sini data dari FLS ini hanya mendukung untuk dibuka di Stata dan SAS, tapi bisa juga nanti dibuka di SPSS, begitu ya. Oke, setelah itu ini ya, ini sebetulnya sudah ada langkah-langkahnya ya. Lead first, important note regarding IFRS data. Jadi Anda harus membaca dulu user guideline, ya, review questionnaire before working with the data due to the complexity of IFRS. Jadi Anda harus mempelajari dulu di sini. Terus ini ya, ini IFRS 1 dan kita coba ke IFRS 5 yang terbaru. Nah, ini saya akan jelaskan dulu. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan ini, yang perlu Anda ketahui bahwa IFLS ini mengukur banyak hal ya. Ada dari kesehatan, dari ekonomi, sosial, kerja dan sebagainya. Gitu. Nah, di sini ada beberapa file ya. Ini banyak banget ya, tapi Anda nggak usah bingung. Di sini ada documentation. Documentation ini apa saja? User guide. Anda harus pelajari ini semua. Questionnaire, ya. Ini adalah dokumentasi atau file-file pendukung, ya. Ini ada HH. Apa HH? Itu ada household, ya, community, gitu. Jadi Anda harus paham apa HH, apa CF itu harus pelajari dulu. Terus ada nih ya. Terus tadi ini documentation. Terus yang selanjutnya adalah datanya sekarang. Datanya ini ada Stata dan SAS. Yang nanti Anda download harusnya Stata agar bisa dibuka di SPSS. Nah, ini uniknya IFLS. IFLS datanya itu terpisah-pisah. Jadi ada data di buku 1. Apa isinya nanti? Nanti akan saya jelaskan. Buku 2 apa isinya? Buku 3 apa isinya? Jadi terpisah-pisah datanya itu. Berbeda dengan eh, penyedia data sebelumnya, itu datanya jadi satu semuanya. Ini ya, contoh buku 1 isinya apa? Household consumption. Buku 2 household economy. Buku 3 individual adult part A dan seterusnya, ya. Terus ada lagi buku 3A, 3B dan sebagainya. Ada buku US ini health measurements, ya, jadi pengukuran kesehatan, begitu. Terus ada juga data mengenai community survey, begitu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memberitahu Anda data yang sudah saya download. Ini ada kuesioner. Saya sudah mendownload semua kuesionernya. Ingat tadi ya, ada buku T, buku K dan seterusnya. Kita lihat daftar isinya sekarang. Dia di daftar isi ini. Ya, di daftar isi ini ada buku T, buku K dan seterusnya. Ini ya, ada kalau Anda ingin mengukur informasi, misalnya begini, ingin menghubungkan antara misal begini, pendidikan dengan harta individu misalnya. Berarti Anda cukup buku 3A saja. Tapi kalau Anda ingin ingin beda buku misalnya, menghubungkan penelitian Anda ya, pendidikan dengan
pinjaman misalnya. Berarti Anda harus menggabungkan antara buku 2 dan buku 3A gitu ya. Jadi ini penggabungan gitu. Nah, sekarang kita lihat bentuk kuesionernya sekarang. Contoh buku 3A. Nah, ini buku 3A ya, buku 3A seperti ini. Nanti ini yang Anda pelajari ada, ingat kemarin ya, ada apa yang namanya ini, kode dan sebagainya. Misalnya Anda ingin menghubungkan antara DL ini sama ini misalnya, atau mana. Jadi itu yang Anda hubungkan. Dan ini, kuesioner ini harus Anda pelajari. Dan kuesioner ini adalah variabel yang diteliti. Seperti itu. Ya, baik ya itu mengenai IFLS dan masih banyak lain lagi. Datanya ini datanya. Ini datanya, ini sudah bentuknya SPSS dan Anda tinggal analisis gitu ya, mudah kan? Jadi Anda harus meluruskan mindset dulu. Kita satu kata ya, bahwa analisis data sekunder ini bukan analisis review artikel. Jadi data sekunder itu bukan dari artikel, tapi memang betul-betul data mentah dari penyedia data, begitu. Baik ya, mungkin sekian informasi dari saya. Tunggu video selanjutnya yang lebih menarik lagi, gitu ya. Baik, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.